Kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Wahyu Tamang selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital. Perkenalkan, saya Renita Anggriani yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil analisis saya terkait dengan konstruksi media pada pemberitaan peringatan darurat. Dalam hal ini mengangkat isu kawal putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif teori agenda setting dan propaganda Harold Laswell. Yang pada beberapa waktu yang lalu, hampir seluruh media sosial kita dan media massa, baik itu konvensional maupun digital, menyiarkan suatu konten gitu kan, yang berlambang dengan lambang burung Garuda, latar belakang biru, dan ada tulisan peringatan darurat. Yang ternyata pada dasarnya itu awalnya hanya merupakan candaan oleh salah satu pengguna atau pengguna akun media sosial Twitter, namun karena keadaan situasi sosial politik Indonesia yang cukup bergemuruh pada saat itu. Tepatnya di bulan Agustus, sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait dengan batasan usia dan ambang batas pencalonan calon kepala daerah atau threshold itu diketok oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian DPR RI mencoba menganulir putusan tersebut. Akibatnya adalah cuitan yang awalnya merupakan sebuah candaan itu disebarluaskan kembali atau diposting kembali oleh para pengguna media sosial secara umum, aktivis, kemudian tokoh politik, influencer, dan lain sebagainya, sehingga berubah menjadi suatu simbol ajakan selamatkan Indonesia. Sebuah gerakan massa yang cukup besar sehingga viral di mana-mana, yang sebenarnya merupakan suatu bentuk gambaran, sebuah bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat akibat langkah yang diambil oleh DPR RI yang dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Karena DPR RI dianggap mengabaikan atau tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas suara pencalonan kepala daerah dan batas usia pencalonan kandidat kepala daerah pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Yang dengan adanya isu DPR RI berencana menganulir putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, menyurutkan atau membuat hilangnya kepercayaan publik kepada lembaga negara. Sehingga fenomena peringatan darurat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu langkah yang mencerminkan rasa cemas dan ketidakpuasan masyarakat. Di sini media massa dan media sosial berperan sebagai agen informasi yang cukup penting dalam mengawal dan membingkai isu ini. Melalui pemberitaan-pemberitaan di berbagai media, terus kemudian tata bahasa yang digunakan, simbol-simbol, terus penekanan pada elemen-elemen tertentu, serta isu-isu yang dibawa dalam menyampaikan atau memberitakan informasi terkait dengan peringatan darurat dan kawal putusan Mahkamah Konstitusi. Di sini konstruksi pemberitaan di media massa mencerminkan adanya suatu agenda setting, di mana media menentukan isu mana yang mereka anggap penting untuk ditransfer kepada masyarakat, agar masyarakat juga menganggap isu tersebut merupakan hal yang penting untuk diperbincangkan dan akhirnya menjadi agenda publik seperti itu. Di sini saya mencoba menganalisis dan kemudian mencari keterkaitan antara pemberitaan media dan respon publik terkait dengan persoalan
peringatan darurat dan kawal putusan Mahkamah Konstitusi ini, serta bagaimana kemudian peran penting media dalam konteks demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia. Sini saya menggunakan teori agenda setting. Teori agenda setting ini pertama kali dipopulerkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw, yang menjelaskan bahwa media massa, dalam hal ini agenda media, memiliki peran dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting akhirnya oleh publik. Memang secara tidak langsung, memang media tidak secara langsung begitu menentukan agenda publik, tapi media di sini berperan untuk mempengaruhi persepsi. Sehingga dari persepsi publik tersebutlah akhirnya isu-isu yang ditonjolkan, isu-isu yang ditampilkan oleh media kemudian menjadi isu yang juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Teori ini menjadikan media sebagai pusat penegakan kebenaran yang berkonsentrasi pada dua hal. Yang pertama adalah kesadaran, dan yang kedua adalah pengetahuan. Yang kedua hal ini kemudian dimasukkan atau dijadikan salah satu bagian dalam proses pembentukan agenda publik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mengarahkan perhatian publik kepada isu-isu yang dianggap penting sebelumnya oleh media. Itu ada tulisan mengenai agenda media versus agenda publik, di mana dalam dua bentuk agenda setting diidentifikasi. Yang pertama, agenda media ini merupakan isu-isu yang ditonjolkan oleh media massa dalam satu bentuk pemberitaan. Sedangkan agenda publik adalah isu-isu yang dianggap penting oleh publik atau halayak berdasarkan apa yang diberitakan oleh media sebelumnya. Lalu kemudian bagaimana agenda media dan agenda publik ini akhirnya menjadi policy agenda atau agenda kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan publik seperti kebijakan pemerintah dan reaksi masyarakat terkait dengan suatu kebijakan. Untuk memperlihatkan daftar isu-isu apa saja yang harusnya menjadi perhatian lalu kemudian ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan itu sendiri. Agenda kebijakan ini adalah hasil daripada gabungan agenda media dan agenda publik. Selanjutnya, dalam konteks pemberitaan mengenai peringatan darurat ini, yang awalnya aktif diperbincangkan di media sosial, lalu selanjutnya diangkat isunya oleh media massa secara masif dan terstruktur, lalu kemudian hal tersebut juga menjadi perbincangan halayak dalam waktu yang sama. Seperti itu. Lalu teori yang kedua, saya mengambil teori propaganda Harold Laswell, di mana dalam teori propaganda yang digagas oleh Harold Laswell ini dijelaskan ada beberapa elemen komunikasi untuk membentuk suatu propaganda media. Harold Laswell atau Laswell ini menyoroti bagaimana kemudian komunikasi dan media ini digunakan untuk mempengaruhi opini publik secara terencana. Dalam artian ada sesuatu yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Laswell menyatakan bahwa propaganda ini merupakan salah satu bentuk teknik manipulasi yang dirancang untuk membentuk pandangan atau persepsi masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Nah, elemen komunikasi dalam propaganda Laswell ini ada 5, yang biasanya dirangkum dalam suatu bentuk pertanyaan, who say what, in which channel, to whom, with what effect. Membahas mengenai siapa yang menjadi komunikatornya, komunikator tersebut menyampaikan apa, menggunakan media apa,
yang ditujukan pada target audiens tertentu, lalu mengharapkan satu efek apa atas penyusunan informasi yang terencana tersebut, terencana sebelumnya begitu. Teori ini digunakan untuk menganalisis media karena dapat menunjukkan bagaimana kemudian media ini dapat membentuk narasi, baik itu suatu bentuk dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan tertentu yang dibuat oleh pemerintah, atau justru memperkuat suara penolakan dan mempengaruhi opini publik terkait dengan suatu persoalan. Di mana walaupun teori komunikasi Laswell ini termasuk dalam teori komunikasi yang cukup klasik, tapi masih cukup relevan untuk menganalisis dan membahas persoalan-persoalan media, terutama persuasi dan propaganda. Di sini kita dapat melihat bagaimana kemudian teori komunikasi Laswell dari model yang ada di slide itu. Laswell menunjukkan bahwa pihak komunikator atau pembentuk pesan ini memiliki suatu keinginan atau memiliki keinginan untuk menyampaikan agenda-agenda tertentu kepada masyarakat atau kepada publik agar dapat mempengaruhi publik. Dengan cara apa? Dengan cara menyusun pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oleh sebabnya komunikasi dianggap Laswell sebagai suatu bentuk upaya persuasi. Kemudian upaya penyampaian pesan yang dilakukan oleh pelaku atau komunikator ini dianggap akan pada akhirnya menghasilkan suatu efek, baik efek yang terbentuk adalah efek negatif ataupun efek positif seperti itu. Namun dalam hal ini menurut Laswell, akibat atau efek tersebut ditentukan oleh bagaimana bentuk dan cara komunikator menyampaikan pesan-pesan agar pesan tersebut dapat secara efektif sampai kepada audiens yang memang sudah ditargetkan sebelumnya. Lalu kemudian analisis dengan menggunakan teori agenda setting. Sebagaimana yang diketahui bahwa agenda setting ini menjelaskan bahwa bagaimana isu-isu yang tadi dianggap penting gitu oleh media sebisa mungkin dianggap penting juga oleh publik. Saya membagi menjadi 3 hal. Yang pertama pemilihan isu, lalu kemudian yang kedua intensitas penyebaran informasi, dan yang ketiga adalah framing media itu sendiri, framing pemberitaan media. Nah, dalam konteks teori agenda setting ini, kita melihat bagaimana kemudian media itu mencoba untuk memainkan perannya untuk mengangkat suatu isu dan menentukan bagaimana porsi pemberitaan agar dapat terkonsentrasi pada persoalan peringatan darurat dan kawal putusan Mahkamah Konstitusi ini. Pertama, pemilihan isu. Di sini kita dari berbagai media gitu yang memberitakan persoalan peringatan darurat ini, hampir secara garis besar kita dapat melihat bagaimana kemudian media memberitakan terkait dengan kekhawatiran masyarakat. Dan apa maksud dibalik upaya DPR untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi dengan sangat terburu-buru ini. Di mana media menonjolkan satu bentuk kekhawatiran dan membingkai isu tersebut sebagai suatu yang sifatnya mendesak. Kekhawatiran masyarakat dijadikan isu utama untuk menarik perhatian publik agar publik atau masyarakat juga menganggap bahwa istilah-istilah tersebut atau istilah peringatan darurat ini merupakan hal yang harus ditanggapi dengan sangat serius begitu oleh masyarakat. Bisa kita lihat begitu kan dari contoh yang ada di slide, ada kalimat tanya dari media yang dari informasi atau berita yang ditampilkan oleh Tribun News. Ambang batas pilkada diubah, lalu siapa yang paling diuntungkan?
Di sini memperlihatkan isu bahwa upaya yang dilakukan oleh DPR dalam menganulir putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya membawa satu bentuk kepentingan yang tidak mengisyaratkan atau tidak melibatkan masyarakat, apalagi membawa kepentingan masyarakat di belakangnya, sehingga publik harus khawatir. Publik harus khawatir karena eh, hari ini DPR RI tidak lagi menjadi bagian yang membawa kepentingan-kepentingan masyarakat seperti itu. Sehingga pada dampaknya, pada akhirnya masyarakat perlu mengkhawatirkan dampak dari hadirnya putusan apabila DPR RI masih tetap kekeh pada keinginannya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi ini. Barangkali di antara kita melihat ada istilah-istilah yang sering digunakan seperti runtuhnya Mahkamah Konstitusi atau proses legislasi yang sangat kilat begitu. Lalu kemudian istilah potong kompas demokrasi dan berbagai macam peringatan-peringatan terhadap pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh DPR RI. Ini merupakan penggunaan bahasa-bahasa yang sebenarnya bisa kita lihat seolah membawa kepentingan publik atau kepentingan masyarakat dengan isu kekhawatiran masyarakat itu sendiri. Lalu kemudian frekuensi pemberitaan, di mana kita dapat melihat semakin sering suatu isu diberitakan atau menerpa publik gitu, maka akan besar pula potensi atau kemungkinan masyarakat menganggap isu tersebut memang merupakan isu yang sangat penting gitu untuk dijadikan agenda publik atau diperbincangkan oleh masyarakat gitu kan. Efek gema atau gaung yang ditimbulkan akibat adanya peringatan darurat dan kawal putusan Mahkamah Konstitusi ini juga sangat besar. Bisa hampir seluruh media sosial kita tentunya dipenuhi dengan berbagai macam pemberitaan terkait dengan peringatan darurat ini, dan itu terjadi repetisi yang secara masif gitu kan. Oleh karenanya lah situasi ini membuat publik semakin terbawa arus, dan karena adanya peluang yang sifatnya terus-menerus, potensinya juga cukup besar untuk membuat publik ikut serta mencari dan meniru pendapat yang ditampilkan oleh media itu sendiri. Pengulangan informasi ini ternyata pada akhirnya mendorong reaksi kolektif. Reaksi kolektif ini adalah reaksi massa yang seperti kita lihat di berbagai daerah di Indonesia, ada aksi demonstrasi atau aksi tolak aktivitas yang dilakukan oleh DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, atau aksi pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Aksi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda, tokoh masyarakat yang juga diikuti ternyata oleh para pelaku kesenian, influencer, komika, dan lain sebagainya, sebagai bentuk respon terhadap penolakan aktivitas yang dilakukan oleh DPR RI dan pernyataan publik bahwa suara masyarakat itu harus didengar oleh pemimpin atau pemerintah di Indonesia. Selanjutnya terkait dengan frame pemberitaan. Di sini bisa dikaitkan dengan teori framing, ya, di mana kemudian media ini membentuk suatu berita dengan tujuan mempengaruhi persepsi publik, di mana informasi-informasi ini disajikan untuk membentuk suatu persepsi tertentu di kalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengarahkan atau membingkai kesimpulan sebagaimana media mempersepsikan sesuatu.
di dalam konteks persoalan atau isu peringatan darurat ini, pemberitaan media menggunakan pilihan kata-kata, gambar, dan penampilan tokoh-tokoh gitu kan, yang ikut serta menggunakan bahasa-bahasa emosional, sehingga eh, tokoh masyarakat yang diberitakan gitu yang diberitakan menolak kebijakan tersebut akan lebih akan lebih dapat menarik perhatian masyarakat dalam membentuk opini publik. Sebagaimana sebagaimana di slide gitu ada berita yang dikeluarkan oleh koran Tempo, ya koran Tempo, yang perlihatkan sanksi bagi pembegal konstitusi atau bagi siapa yang tidak tidak peduli begitu terhadap terhadap apa yang dilakukan oleh DPR RI, begitu kan, bahwa DPR hari ini merupakan pembegal konstitusi yang tidak patuh terhadap kebijakan atau aturan atau putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terus juga diperlihatkan bagaimana kemudian influencer-influencer di Indonesia serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya gitu yang mengekspresikan kekecewaan dan kekhawatiran mereka, yang mereka juga ikut serta turun ke jalan gitu bersama para pemuda dan para mahasiswa, membawa narasi-narasi yang sifatnya emosional. Karena mereka memiliki banyak pengikut di media sosialnya, yang tentunya pengaruh mereka juga kuat untuk menggaungkan aksi ini dan membuat para pengikutnya juga terbawa terhadap arus informasi yang mereka sampaikan. Mereka mengatakan gitu, entah itu para influencer ini atau tokoh-tokoh politik atau aktivis lainnya, bahwa keputusan yang dilakukan oleh DPR RI dalam membuat RUU Pilkada dengan terburu-buru ini merupakan ancaman besar bagi sistem demokrasi di Indonesia ke depannya. Lalu kemudian media memperkuat persoalan tersebut dengan menambahkan narasi-narasi seperti ada urgensi yang cukup kuat gitu, ada sesuatu yang cukup penting untuk menanggapi masalah ini dengan serius. Lalu selanjutnya analisis dengan teori propaganda Laswell. Bisa dilihat itu salah satu cuplikan video yang diupload oleh Najwa Shihab melalui akun medianya yaitu Narasi TV. Ada kata-kata kita marah dan ini peringatan daruratnya. Ini merupakan salah satu bentuk propaganda kepada publik gitu untuk mendukung aksi yang sedang dilaksanakan oleh banyak orang, entah itu melalui dunia maya, melalui media sosial, atau langsung mengikuti aksi di lapangan gitu, melalui demonstrasi dan lain sebagainya. Di mana hal ini berkaitan dengan teori propaganda Laswell. Di dalam teori propaganda Laswell, kita tentunya untuk menganalisis menggunakan elemen-elemen yang dijelaskan oleh Laswell seperti itu. Ada 5 elemen, mulai dari komunikator atau siapa sebenarnya yang menyebarkan informasi. Dalam hal ini kita dapat melihat ada 3 kelompok atau 3 golongan. Pertama dari media massa itu sendiri. Media massa ini yang terlibat tentunya adalah si jurnalis, terus kemudian pemilik media, serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembuatan informasi atau proses pembuatan berita itu sendiri. Proses produksi berita, mohon maaf. Lalu kemudian yang kedua ada sumber berita, di mana kalau misalnya kita lihat sumber berita ini bisa jadi merupakan tokoh politik, tokoh publik, seperti halnya guru besar gitu ya. Kita nanti akan saya tampilkan di slide fotonya.
beramai-ramai guru besar mencoba ikut andil gitu untuk menyuarakan penolakan terhadap apa yang dilakukan oleh DPR RI. Lalu kemudian para influencer yang tadi fotonya ditampilkan, mana public figure seperti artis, kemudian para pelaku seni, lalu sutradara film dan lain sebagainya memiliki pengaruh yang sangat besar di media sosial ketika mereka mendukung atau menolak suatu isu tertentu. Dalam hal ini adalah isu mengenai kawal putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan bahwa ternyata media tidak hanya membentuk suatu informasi atau menyampaikan suatu pesan saja, tapi media di sini juga menyoroti dampak negatif dari adanya suatu kebijakan tersebut. Bahwa apa yang hari ini dilakukan oleh DPR RI yang menganulir putusan, mencoba untuk menganulir putusan dari Mahkamah Konstitusi, itu merupakan aktivitas yang merugikan publik atau aktivitas yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini kita dapat melihat pertama, pesan utama yang disampaikan oleh media terkait dengan persoalan kawal putusan MK dan peringatan darurat ini adalah peringatan akan adanya suatu bahaya tertentu, akan adanya suatu ancaman akibat keputusan politik yang diambil oleh DPR RI, terutama yang berkaitan dengan demokrasi serta pemotongan gitu, serta kebirian terhadap hak-hak warga negara. Kemudian tema yang disampaikannya sudah tentu adalah tema krisis demokrasi, penolakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pentingnya gaungan suara rakyat yang secara masif harus menolak apa yang dilakukan oleh DPR. Di mana pesan-pesan tersebut disampaikan dengan emosi kemarahan, emosi kecemasan, dan tentunya dengan membawa berbagai macam harapan gitu untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya menggunakan media apa atau saluran informasi apa yang digunakan. Dalam hal ini tentunya beragam. Kalau memang awalnya menggunakan media massa, tapi karena informasi atau isu tersebut diangkat oleh media, mohon maaf, yang awalnya di media sosial, tapi kemudian isu tersebut diangkat oleh media massa secara signifikan dan membuat viral di mana-mana, akhirnya yang menjadi saluran penyampaian informasi juga sangat beragam, yang dimana masing-masing platform, masing-masing media, masing-masing saluran itu memiliki karakteristik pengguna, karakteristik konsumen media yang sangat berbeda secara demografi dan heterogen seperti itu. Dalam hal ini, kalau misalnya kita melihat media massa tentu adalah media konvensional dan media digital, baik itu televisi, koran, siaran radio, dan lain sebagainya. Lalu kemudian media sosial. Media sosial itu menggunakan berbagai macam platform, gitu, seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, bisa dilihat ini salah satu contoh yang ditampilkan oleh drone Emprit, bahwa isu kawal putusan Mahkamah Konstitusi ini diberitakan dalam jangka waktu 1 hari itu dalam 247 artikel. Ini hanya di Twitter saja begitu ya. Dan cuitannya dibicarakan sebanyak lebih dari 70.000 mention, sehingga tentunya ini merupakan salah satu hasil daripada propaganda gitu yang disampaikan melalui saluran informasi berupa media sosial Twitter. Lalu kemudian efek apa yang dihasilkan gitu. Efek yang dihasilkan tentu saja yang pertama efek kognitif untuk mengubah pola pikir atau meningkatkan kesadaran masyarakat publik gitu tentang isu yang terjadi hari ini, yang awalnya tidak peduli terkait dengan isu tersebut, tapi karena adanya propaganda yang terus-terusan, pengulangan dan lain sebagainya, maka berimplikasi terhadap persepsi atau kesadaran publik terkait dengan isu yang saat itu sedang terjadi. Yang kedua, efek afektif
di mana efek afektif ini membangkitkan emosi dan perasaan sepenanggungan begitu terkait dengan sikap yang dilakukan oleh para wakil rakyat terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Lalu kemudian efek konatif yang berkaitan dengan dorongan untuk melakukan suatu tindakan tertentu seperti partisipasi melalui aksi demonstrasi atau aksi di dunia maya dengan menggaungkan tagar peringatan darurat. Kemudian tentunya efek sosial untuk membentuk opini publik, mempengaruhi agenda politik dan mendorong perubahan sosial, di mana seperti yang kita ketahui sampai pada akhirnya karena aktivitas dan propaganda media itu sangat besar, sangat masif, yang juga didorong dengan gelombang gerakan massa yang juga sangat besar hampir di seluruh daerah di Indonesia, akhirnya membuat suatu kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu bahwa DPR RI tidak melanjutkan sidang paripurnanya, yang pada intinya adalah tidak terjadi penganuliran dari DPR RI terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap berlaku sampai pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini. Lalu kemudian dari hasil analisis menggunakan teori propaganda Harold de Lasswell ini, kita dapat melihat bagaimana kemudian media ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar dalam proses pembentukan atau penggiringan opini publik dan berimplikasi pada perubahan sosial, terutama perubahan dalam hal kebijakan politik begitu ya. Dalam kasus peringatan darurat dan isu yang membawa isu kawal putusan Mahkamah Konstitusi ini, media berhasil memobilisasi dan memanfaatkan polarisasi gerakan publik untuk melawan kebijakan yang dianggap kebijakan tersebut dapat memberikan kerugian terhadap masyarakat, serta memperkuat suara-suara kritis yang menolak beberapa hal yang dianggap salah terkait dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Ketika agenda setting menentukan suatu isu apa yang dianggap penting atau layak diperbincangkan, maka propaganda media oleh yang digunakan, yang dalam hal ini saya analisis dengan menggunakan teori Lasswell, mencoba untuk memperkuat pesan-pesan melalui berbagai macam pemberitaan dan persuasi yang dilakukan oleh media itu sendiri. Lalu kemudian kesimpulannya adalah dari hasil analisis ini terlihat bahwa media memiliki kekuatan besar seperti yang tadi saya sampaikan dalam menentukan isu apa yang penting bagi publik dan mempengaruhi respon masyarakat terkait dengan isu tersebut gitu. Di mana teori agenda setting dan teori propaganda ini saling melengkapi dalam proses analisis serta memahami dinamika antara keterkaitan antara media, kebijakan publik, dan bagaimana pembentukan opini publik di Indonesia itu sendiri. Lalu kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan di sini juga saya menyoroti bagaimana peran normatif daripada media itu sendiri yang juga sangat besar gitu memainkan perannya di sini. Ketika media itu mampu menjalankan perannya atau menggunakan perannya tidak hanya sebagai media penyampai informasi atau media hiburan bagi publik gitu kan, tapi media menjalankan fungsinya di tengah masyarakat sebagai pilar keempat demokrasi, di mana tujuan utamanya adalah untuk mendukung serta membawa aspirasi masyarakat ya begitu. Dalam hal ini tentunya dengan tetap mengedepankan tanggung jawab sosial dan objektivitas daripada media itu sendiri. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, terutama persoalan kawal putusan Mahkamah Konstitusi dan hashtag peringatan darurat ini, media mendukung hak-hak daripada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kredibel, transparan, dan tentu saja akurat. Begitu.
Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, saya mah dari tadi ternyata ternyata nggak kerekam kok. Panik 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 dikit nggak ngaruh. Aduh, laptop kamu nge-lag saya mah. Apa karena kelamaan ya? Tapi kerekam nggak ya? Saya mah masih masih muter dia saya mah. La ilaha illallah. Hmm.